Selain Penatua Zheng, mereka yang sangat memperhatikan Lu Chen adalah 3 departemen dari Sekte Luar, Sekte Dalam, dan Institut Urusan Luar Negeri. Ranah Lu Chen terlalu rendah, dan dia tidak bisa menarik perhatian 2 departemen tingkat yang lebih tinggi, Akademi Murid Inti dan Akademi Murid Sejati. Belum lagi manajemen senior sekte tersebut. Terakhir kali Lu Chen mengambil buku dan peta Yaozu, Penatua Zheng hanya menyerahkannya kepada penatua biasa di rumah penatua, dan tidak memiliki akses sama sekali ke orang-orang tingkat tinggi. Karena tidak ada cara untuk lulus tingkat tinggi, Penatua Zheng hanya dapat pergi ke sisi institut luar negeri. Sangat disayangkan bahwa sekte luar dan sekte dalam berjuang untuk orang-orang, dan akademi luar negeri tidak akan membiarkannya pergi. Dia juga berkepala besar, jadi dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan. Para tetua dekan luar negeri, yang dipimpin oleh Penatua Liao, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi, sehingga para tetua dari sekte luar dan dalam membanting pintu dan pergi, dan diskusi itu berakhir dengan tidak bahagia. Bukankah seharusnya hasil diskusi hari ini dilaporkan kepada ketua-ketua? Setelah semua orang luar pergi, seorang penatua dari Institut Luar Negeri bertanya. Tak satu pun dari ketua-ketua dari 3 departemen menghadiri diskusi hari ini di 3 departemen. Ketua-tetua punya banyak urusan, jadi dia tidak akan ikut serta dalam pembahasan masalah sepele seperti itu, dan serahkan saja pada sesepuh di bawah. Berikan padaku untuk dilaporkan. Penatua Liao mengambil alih masalah ini, dan tidak ada orang lain yang akan berdebat dengannya, karena ini bukanlah pekerjaan yang sulit. Sekarang, kita telah memblokir pintu luar dan pintu dalam, dan Lu Chen tetap tinggal. Bagaimana kita akan mengatasi masalah Lu Chen? Tidak mudah bagi School of Nominal Disciples untuk menghasilkan seorang jenius seni bela diri, tentu saja melatihnya. Ya, di masa depan, ketika Lu Chen dan pasukannya dilatih, biarkan mereka masuk akademi luar negeri. Dengan cara ini, akademi luar negeri kita setidaknya akan memiliki kekuatan murid yang kuat untuk mendukung fasadnya. Apakah kita harus mempersiapkan dan mengolah sumber daya? Para tetua akademi luar negeri mendiskusikannya satu demi satu. Semuanya, jangan tidak sabar, sebaiknya aku menunggu sampai aku berkonsultasi dengan ketua-tetua, lalu mengambil keputusan. Penatua Liao mengatakan demikian, tetapi mendapat persetujuan dari para penatua yang hadir. Meninggalkan aula pertemuan, Penatua Liao tidak terburu-buru menemui ketua-ketua, tetapi berjalan keluar dari gerbang gunung. Bagaimanapun, karena Lu Chen tinggal, dia tidak akan menyebutkan pelatihan Lu Chen kepada ketua-ketua, jadi jangan memikirkan sumber dayanya. Ketika dia meninggalkan gerbang gunung, dia hanya ingin pergi ke sekolah murid nominal dan melihat kebajikan Lu Chen. Jika kesempatannya tepat, dia tidak keberatan mencubit Lu Chen, mempermalukan Lu Chen, dan bersenang-senang. Begitu dia keluar dari gerbang gunung, dia bertemu dengan seseorang yang mendatanginya dan menanyakan hal itu. Tetua, apakah kamu kenal Lu Chen? Pria itu membungkuk dan bertanya dengan hormat. Aku tahu, apa urusanmu dengannya? Penatua Liao melihat pria itu mengenakan pakaian sekuler dan bertanya tentang Lu Chen, jadi dia tertarik untuk mengobrol dengannya. Saya berasal dari dunia sekuler, dan ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan Lu Chen. Ketika pria itu mendengar bahwa Penatua Liao mengenal Lu Chen, dia sangat gembira. Kenapa tidak bersemangat? Dia diperintahkan oleh penguasa Kekaisaran Ruofeng untuk datang ke Lu Chen untuk meminta bantuan, berpura-pura menjadi anggota dinasti Yongming. Butuh banyak waktu baginya untuk memulai dari Kekaisaran Ruofeng, dan akhirnya menemukan sekte Xuantian tempat Lu Chen berada sebelumnya. Tetapi dia diberitahu bahwa Lu Chen tidak lagi berada di sekte cabang, tetapi telah pergi ke sekte Tao Xuantian. Kemudian, dia memulai perjalanan panjang dan menghabiskan waktu berhari-hari, berlari dan mencari berbagai lingkaran teleportasi. Setelah banyak usaha, dia berhasil datang ke Xuantian Daozong. Anda harus tahu bahwa dia hanya berada di alam Yuan dan tingkat kedua, dan kecepatannya sangat lambat. Betapa sulitnya lari dari dunia sekuler ke sekte Tao Xuantian di luar dunia, perjalanan ratusan juta mil. Hanya separuh hidupku yang tersisa. Sekarang seseorang hampir ditemukan, mengapa dia tidak bersemangat? Faktanya, penguasa Kekaisaran Ruofeng tidak ingin dia pergi, tetapi ingin mencari seseorang dengan alam yang tinggi. Namun, jika Anda ingin berpura-pura menjadi seseorang dari dinasti Yongming, level Anda tidak boleh terlalu tinggi. Jika ranahnya terlalu tinggi, ia akan terekspos. Karena tidak ada orang kuat di dinasti Yongming,
dan prajurit di level tertinggi hanya berada di alam Yuan dan tingkat kedua. Oleh karena itu, penguasa Kekaisaran Ruofeng pun terpaksa mengizinkannya datang. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Penatua Liao menanyakan hal itu. Sebenarnya, penjahat itu yang mengantarkan surat itu, jadi kamu harus mengirimkan sendiri surat itu kepada Lu Chen. Kata pria itu, sekte kami memiliki aturan bahwa kami tidak diperbolehkan bertemu dengan orang sekuler dengan santai. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak ingin melihat Lu Chen. Penatua Liao sangat bodoh. Seperti ini, Lu Chen dan saya berasal dari dinasti Yongming. Sekarang negara kami diserang oleh negara lain dan dalam bahaya. Raja memerintahkan saya untuk mengirim surat kepada Lu Chen, berharap Lu Chen akan kembali untuk menyelamatkan negara dan kampung halamannya. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Pejuang biasa tidak peduli dengan urusan duniawi ketika mereka datang ke dunia. Apakah menurutmu Lu Chen akan kembali? Penatua Liao bertanya balik. Lu Chen memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan raja, dan bahkan memiliki persahabatan dengan adik perempuan raja. Dia tidak akan pernah duduk diam dan menyaksikan negaranya binasa. Pria itu berkata begitu. Jadi begitu, Penatua Liao tiba-tiba menyadari, memutar matanya, mencibir di dalam hatinya, dan sebuah ide buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Ada banyak saudara di sekitar Lu Chen, yang menunjukkan bahwa Lu Chen adalah orang yang setia, dan dia adalah tipe orang idiot yang menusuk tulang rusuk saudaranya. Selain itu, Lu Chen memiliki koneksi yang sangat baik di dunia sekuler, jadi Lu Chen harus kembali ke dunia sekuler untuk menyelamatkan negara. Di Xuantian Daozong, Lu Chen sudah terkenal, jadi dia tidak bisa menemukan kesempatan bagus untuk memperbaiki Lu Chen. Tetapi ketika Lu Chen meninggalkan sekte Xuantian Dao dan kembali ke dunia sekuler, ada sesuatu yang harus dilakukan. Jika Lu Chen meninggal di tengah jalan atau semacamnya, siapa yang tahu siapa yang melakukannya? Adapun Xuantian Daozong, mereka tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki kematian seseorang yang belum dimulai secara resmi. Dengan kata lain, jika Lu Chen mati di luar, dia mati, yang sama saja dengan kematian sia-sia. Lu Chen ada di sekolah murid bernama, aku bisa mengantarmu ke sana. Penatua Liao menunjukkan senyuman. Terima kasih, tetua. Pria itu sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Hati pria itu juga dipenuhi ekstasi. Ternyata Lu Chen belum memulai secara resmi, jadi dia hanya bisa menjadi murid nominal. Sungguh luar biasa. Tidak peduli di sekte mana, murid nominal adalah eksistensi tidak berguna dengan status rendah dan alam rendah. Penguasa Kekaisaran Ruofeng hanya ingin menipu Lu Chen kembali dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Dan yang paling dikhawatirkan oleh penguasa Kekaisaran Ruofeng adalah setelah Lu Chen memasuki sekte tersebut, wilayah kekuasaannya terlalu tinggi untuk dihadapi. Dan Lu Chen masih menjadi murid nominal orang lain, seberapa tinggi wilayahnya. Dia telah menanyakan tentang ambang masuk Xuantian Daozong, setidaknya tiang kedua Tiangang. Kemudian, wilayah Lu Chen berada di bawah dua kutub Tiangang, dan dia adalah sampah di luar dunia. Tentu saja, kedua kutub Tiangang berada di dunia sekuler, mereka adalah eksistensi yang kuat, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Masalahnya adalah, selama Lu Chen kembali untuk menyelamatkan negara, dia akan mati. Penatua Liao membawa pria itu ke sekolah murid bernama, menanyakan keberadaan Lu Chen, dan meminta pria itu naik gunung untuk mencari Lu Chen, tetapi dia tidak muncul sendiri, agar tidak membangkitkan kewaspadaan Lu Chen. Bagaimanapun, dia akan memperhatikan Lu Chen, selama ada gerakan apapun dari Lu Chen, dia tidak akan bisa lepas dari matanya. Lu Chen membuka surat kesusahan itu dan sekilas mengenali tulisan tangan Ming Hao dan stempel pribadi Raja Ming Hao. Arti umum dari surat tersebut adalah bahwa kepala asli Kekaisaran Ruofeng telah meninggal, dan setelah 1 tahun naik tahta, Pangeran Agung asli ingin membalas masa lalunya, ingin menangkap Putri Ming Yue, dan mengumpulkan pasukan untuk menekan Kekaisaran negara. Dinasti Yongming sulit dikalahkan dan dipertaruhkan. Lu Chen memohon untuk kembali ke dunia sekuler untuk menyelamatkan negara dan rakyatnya karena cinta masa lalunya. Ternyata pangeran tertua sudah naik tahta. Apakah dia menyembuhkan lukanya dan melupakan rasa sakitnya? Lu Chen mengerutkan kening, dan merasa marah. Orang ini tahu bahwa dinasti Yongming mendapat dukungan saya, tetapi dia berani mengirim pasukan untuk menyerang, dia terlalu berani. Penguasa negara telah berulang kali menyuruh penjahat untuk mengundang Raja Alkimia Agung kembali,
jika tidak negaranya akan binasa. Utusan itu jatuh ke tanah dan berkata sambil menangis. Tentu saja, semuanya akting, bagaimana Anda bisa menipu Lu Chen tanpa menitikkan air mata? Identitas Lu Chen yang paling terkenal di dinasti Yongming adalah Raja Alkimia Hebat peringkat 9. Semua orang di dinasti Yongming memanggil Lu Chen seperti itu, jadi tentu saja dia, seorang palsu, juga akan memanggilnya seperti itu. Sebelum dia datang, dia telah menanyakan tentang situasi Lu Chen di dinasti Yongming. Jika tidak, bagaimana dia bisa berbohong kepada Lu Chen? Yang terpenting adalah surat itu. Palsu. Penguasa kerajaan Ruofeng mengundang para ahli untuk menyalin tulisan tangan Raja Minghao, yang persis sama dengan tulisan tangan Raja Minghao. Belum lagi menggunakannya untuk menipu Lu Chen, bahkan jika Raja Minghao membacanya sendiri, dia mungkin mengira itu ditulis oleh dirinya sendiri. Stempel pribadi Raja Minghao benar adanya. Ia menyuap penjaga di sekitar Raja Minghao, mencuri stempel pribadi Raja Minghao, dan mencetaknya di surat. Tentu saja, penjaga itu diam-diam membungkamnya. Jika surat seperti itu tidak bisa menipu Lu Chen, itu tidak masuk akal. Lu Chen benar-benar tidak melihat ada masalah dari surat itu, terutama segel pribadi Minghao, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan dia adalah salah satunya. Saat kamu datang, bagaimana pertarungan antara kedua belah pihak? Lu Chen memandang pria itu dan bertanya. Dengan ranah orang itu, mungkin butuh waktu berhari-hari untuk lari dari dunia sekuler ke Xuantian Daozong. Tapi di medan perang, situasinya berubah dari hari ke hari. Lu Chen ingin tahu bagaimana situasi dinasti Yongming sebelum orang itu datang. Jika Kekaisaran Ruofeng menyerang ibu kota dinasti Yongming, dia khawatir jika dia bergegas kembali saat ini. Dengan watak pangeran tertua itu, Minghao harus mati, dan putri Mingyue harus. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia menghancurkan Kekaisaran Ruofeng dan membunuh pangeran tertua, tidak akan ada yang bisa diselamatkan. Laporkan kepada tuanku, sebelum penjahat datang, pasukan musuh masih menekan perbatasan, maju selangkah demi selangkah. Jenderal negara kita Xinyu memimpin berbagai pasukan untuk melawan selangkah demi selangkah, memperlambat laju pasukan musuh, dan itu adalah diperkirakan itu akan tertunda untuk beberapa waktu. Kata pria itu. Lu Chen tahu tidak ada yang salah dengan kata-katanya. Dinasti Yongming menyerap dua negara kecil dan mengintegrasikannya menjadi negara berukuran sedang, yang jauh lebih kuat. Masih mungkin untuk melawan pasukan Kekaisaran Ruofeng. Kekaisaran Ruofeng berani menyerang negara kita, dan mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Kekuatan macam apa yang mereka miliki? Lu Chen bertanya lagi. Dia ingat Fei Long lah yang menahan pangeran tertua saat itu. Saat itu, Fei Long masih berada di puncak langit, dan dia sudah tak terkalahkan di dunia. Agaknya pangeran tertua itu mengajak orang kuat untuk menjadi begitu berani. Penjahatnya ada di pihak Raja Minghao, dan dia belum pernah berada di medan perang, jadi dia tidak mengetahui situasi musuh yang kuat. Pria itu berhenti sejenak, lalu memohon lagi, negara kita sedang dipertaruhkan, dan saya berharap Raja Dandelion akan membantu Anda secepatnya, atau akan terlambat. Baiklah, aku akan kembali sekarang, kamu boleh ikut denganku. Lu Chen juga tahu bahwa situasi militer sedang kritis dan tidak boleh ada penundaan, jadi dia langsung setuju. Terima kasih, Raja Pil hebat. Pria itu sangat gembira, tapi dia berkata, hanya saja ranah penjahatnya rendah. Mengikuti Raja Alkimia Agung hanyalah sebuah beban dan memperlambat kecepatan Raja Alkimia Agung. Raja Alkimia Agung tidak perlu mempedulikannya, penjahat. Jika kamu kembali sendiri, negara akan menunggumu. Biarkan Raja Alkimia datang untuk menyelamatkan. Penjahat punya tangan dan kaki, jadi tidak apa-apa untuk kembali lagi nanti. Bisa, Lu Chen tahu bahwa apa yang dikatakan pria itu adalah kebenaran. Pria itu berada di level kedua Yuan dan kecepatannya terlalu lambat. Ada basis teleportasi di Sekte Tao Xuantian, yang dapat diteleportasi ke cabang pertama, tetapi formasi teleportasi besar di sana tidak mudah digunakan, dan Lu Chen bukanlah murid resmi, jadi dia bahkan tidak bisa memasuki pintu. Maka, satu-satunya pilihan adalah menemukan stasiun transfer teleportasi di luar. Kembali ke dunia sekuler dari Xuantian Daozong, jika Anda menempuh jarak tertentu, Anda akan menemukan formasi teleportasi. Tapi untuk orang itu, saya khawatir butuh waktu berhari-hari untuk berjalan. Karena pria itu memintanya untuk kembali, biarkan dia kembali perlahan. Lu Chen tidak terlalu suka membawa orang asing di jalan. Penjahat itu akan pergi.
Pria itu segera bangkit dan turun gunung. Aku akan kembali ke dunia sekuler, dan aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Lu Chen berbalik, memandang Fei Long dan saudara inti lainnya, dan berkata begitu. Bagaimana kalau kita pergi bersama, akan lebih mudah melakukan sesuatu dengan lebih banyak orang. Kata Fei Long, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Cepat berlatih, saat aku kembali, aku ingin melihat kemajuanmu. Lu Chen menolak, membawa begitu banyak orang kembali, membuat terlalu banyak kebisingan hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ada aturan tak terucapkan di dunia seni bela diri, orang di luar dunia tidak boleh ikut campur dalam urusan sekuler. Meski masih ada beberapa orang yang diam-diam melanggar aturan, tidak banyak pergerakan. Sekte-sekte di luar dunia yang menjaga ketertiban sekuler biasanya memiliki satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Jika semakin besar maka akan berbeda. Terlebih lagi, dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini, apakah Anda takut dengan orang-orang kuat yang dapat diundang oleh Kekaisaran Ruofeng? Lu Chen kembali ke kediamannya, menyuruh Firefox untuk menghentikan alkimia dan kembali ke Chaos Orb, lalu membersihkan diri dengan santai, dan bergegas menuruni gunung. Lu Chen meninggalkan Sekte Tao Suantian dan bergegas ke kota kuno terdekat, di mana terdapat formasi teleportasi. Setelah berlari sejauh 100.000 mil, mereka sampai di hutan belantara yang sepi, tetapi ada seseorang yang menghalangi jalan. Orang ini adalah Penatua Liao. Penatua Liao. Lu Chen merasa sedikit terkejut, dia seharusnya datang, tetapi dia tidak menyangka tempat dia datang berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya, saya pikir Penatua Liao akan pergi ke Akademi Murid Nominal untuk memakaikan sepatu untuknya atau semacamnya. Sejak dia menjadi murid nominal, Penatua Liao belum datang atau menunjukkan dirinya. Agak mengejutkan dia tidak muncul sampai hari ini. Hanya saja kecelakaan seperti ini bukanlah hal yang baik. Penatua Liao jelas sudah lama menunggu di sini, jadi dia tidak akan pernah memakai sepatu kecil itu dengan mudah. Bagaimana? Apakah kamu kaget atau kaget saat melihatku? Penatua Liao memiliki senyum sinis di wajahnya, dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk berhasil mencegat Lu Chen. Yang lebih penting adalah Lu Chen kembali ke dunia biasa sendirian tanpa membawa pasukan sampah bersamanya, yang membuatnya sangat bahagia. Jika tidak, sangat terkejut, sangat terkejut. Lu Chen kembali tenang, dan senyuman muncul di wajahnya. Sejak kompetisi subklan, lelaki tua ini dihasut oleh Master Subklan, dan mereka menentangnya. Jarum ini sudah lama ditusuk, dari bercabang hingga Daozong, dan akhirnya sampai di sini. Dan kali ini, mungkin jarum beracun yang akan membunuhnya. Kalau tidak, tempat itu sepi, dan Penatua Liao datang ke sini untuk bermain trik. Di sini tidak ada habisnya, pemandangannya bagus, apakah kamu menyukainya? Penatua Liao tersenyum puas, memandang Lu Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati, berpura-pura menjadi agresif. Aku tidak menyukainya, bagaimana denganmu? Lu Chen juga tersenyum dan bertanya balik. Saya suka. Penatua Liao berkata demikian. Jadi begitu, jadi kamu datang ke sini untuk melihat pemandangan, suasana hatimu benar-benar bagus. Di permukaan, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tapi diam-diam dia waspada. Orang tua itu tidak hanya berpura-pura menjadi agresif, tetapi juga memiliki niat membunuh, dan dia akan segera menyerang. Apakah kamu memiliki keanggunan ini? Saya tidak. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saya tidak akan mengganggu suasana anggun Penatua Liao, dan pergi. Tunggu sebentar, tidak masalah jika kamu tidak anggun, tapi kamu bisa tinggal dan melihat pemandangan bersamaku. Penatua Liao menghalangi jalan ke depan dan menolak melepaskan Lu Chen. Pemandangan itu tidak dilihat oleh dua orang, tapi oleh satu orang. Lu Chen memandang Penatua Liao dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Iya, memang dibaca oleh satu orang, dan ditonton selama 10.000 tahun, bahkan ratusan ribu tahun. Penatua Liao tersenyum lebih lebar. Hei, apakah Penatua Liao suka menontonnya begitu lama? Tidak, aku tidak akan menonton selama itu, tapi kamu akan menontonnya. Hei, aku juga tidak akan melakukannya. Kamu akan melakukannya. Menjadi manusia seringkali tidak disengaja. Apakah kamu mengerti maksudku? Dimengerti? Maksudmu terserah padamu untuk menjadi hantu. Lu Chen, ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu adalah orang pintar, tapi sayang sekali kamu begitu pintar dan tidak bisa menjalani kehidupan yang baik.
Kamu harus menjadi hantu. Penatua Liao lebih pintar dan lebih cepat menjadi hantu. Mulutmu memang kuat, tapi tidak masalah jika kamu memiliki mulut yang kuat, kamu membutuhkan tubuh yang kuat. Senyuman Penatua Liao berangsur-angsur berubah menjadi cibiran, auranya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan aura pembunuhnya menjadi semakin kuat. Oke, saya tidak punya banyak waktu untuk menemani Anda melihat pemandangan, jadi Anda bisa melihat-lihat pemandangan di sini untukku. Lihatlah 1.000.000 tahun atau lebih. Elder Liao, saya katakan jika Anda tidak suka melihat pemandangan, Anda pasti tidak tahu cara melihat pemandangan. Senyuman Lu Chen tetap tidak berubah, dan dia melanjutkan, mengenai pemandangan di sini, saya serahkan kepada Anda untuk melihatnya perlahan. Jika Anda melihatnya dalam waktu lama, Anda akan menderita kematian, tetapi Anda tetap saja punya kesempatan, saat itulah kamu akan bereinkarnasi dan menjadi manusia, dan saat itulah kamu akan dibebaskan. Oke, aku tidak bisa mengatakan tidak padamu, tapi kamu sudah mati, dan aku tidak peduli padamu lagi. Penatua Liao mencibir, dan berhenti bertengkar dengan Lu Chen. Napasnya benar-benar terlepas, dan wilayahnya perlahan-lahan muncul. 5 penempaan di alam Xuanming. Alam ini tidak ada artinya di Xuantian Daozong. Tetapi bagi Lu Chen saat ini, mustahil untuk bertarung. Memotong langit, Anda tidak dapat memotong 5 tempat Xuanming. Namun, Lu Chen memiliki kartu Hall, yang telah lama dibuat khusus untuk Penatua Liao. Pada awalnya Hall card ini kurang kuat. Jika Penatua Liao datang mengganggunya lebih awal, dia benar-benar tidak dapat mengatasinya. Berbeda sekarang, kartu Hall ini telah terlahir kembali, dan cukup kuat untuk menghadapi Penatua Liao. Penatua Liao, sebelum mengambil tindakan, berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Setelah mengambil tindakan, tidak ada jalan untuk mundur. Melihat bahwa mereka semua berasal dari sekte yang sama, Lu Chen tidak memiliki rasa kebencian yang nyata, jadi dia memberikan peringatan terakhir kepada Penatua Liao yang pelit ini. Jangan menakuti saya masih tahu sedikit tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda melemparkan murid batin dari gunung. Murid batin itu dilatih oleh Xuanming, dan kekuatan tempur Anda sangat tidak normal. Penatua Liao berkata sambil mencibir, saya juga telah mempelajarinya. Wilayah Anda terlalu rendah. Tidak peduli seberapa kuat Anda paling banyak dapat mengalahkan alam Xuanming dari posisi penempaan bawah. Menghadapi alam Xuanming dari posisi penempaan tengah, kamu tetaplah seekor binatang buas. Aku ingin membunuhmu segera setelah aku mencubitnya. Penelitianmu benar, aku tidak bisa mengalahkan alam Xuanming 5 penyempurnaan, tapi aku punya sarana untuk membunuhmu. Lu Chen menjawab seperti ini. Bunuh aku. Mengapa Anda? Novel menarik www.yukuxiaoshuo.com. Penatua Liao membuka matanya dan tertawa, siapa yang menyuruhmu keluar sendirian? Anda sendirian dan tidak berdaya, siapa yang bisa menyelamatkan Anda? Tentu saja, jika Anda tetap patuh di sekolah murid nominal, saya benar-benar tidak dapat menemukan yang bagus. Peluang, tidak ada seorang pun yang berpenghuni di sini. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Tidurlah di sini selamanya dengan patuh. Penatua Liao tertawa, mengulurkan tangan besarnya, dan langsung meraih Lu Chen. Genggaman itu, dengan kekuatan 5 keinginan, menghancurkan seluruh ruang, dan juga meruntuhkan kehampaan. Kekuatan cengkeramannya begitu kuat sehingga bumi tidak dapat menahannya, dan retakan muncul di mana-mana, membentang ribuan kaki. Mengaum, raungan binatang buas terdengar, seekor rubah yang diselimuti. Api muncul dengan sia-sia, menatap Penatua Liao dengan mata yang menyeramkan. Ekor berbulu halus menyapu seperti kilat, dan dengan amukan api binatang yang mengerikan, secara tak terduga mengenai cakar Penatua Liao. Peng, api binatang di ekor rubah menyulut tangan Penatua Liao, langsung menghabiskan kekuatan cakarnya. Penatua Liao menjerit dan buru-buru mundur. Saat mundur, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memadamkan api binatang di tangannya. Mengapa kamu memiliki binatang api awal tingkat ke-6? Penatua Liao sangat ketakutan. Meskipun dia memadamkan api binatang di tangannya juga terbakar parah. Pada saat seperti itu, hampir terbakar menjadi minuman bersoda. Penatua Liao juga melihat dengan jelas bahwa itu adalah Firefox di awal tahap ke-6, dengan tingkat evolusi yang tinggi, setara dengan puncak tahap ketiga alam Xuanming. Selain itu, binatang api secara inheren lebih tirani daripada binatang buas biasa, ditambah dengan dukungan binatang api yang kuat,
kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimana bisa ada sesuatu? Aku sudah baik-baik saja. Apa kamu tidak mengetahuinya sebelum menyerangku? Lu Chen mendengus dingin dan berkata dengan ringan. Firefox telah memasuki tahap awal level ke-6, dan telah menyelesaikan evolusi tertinggi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, tidak hanya tidak terkalahkan pada level yang sama, ia bahkan dapat menyapu seluruh level. Pada awalnya, ratusan kadal batu raksasa dibunuh di Gua Setan Besar, banyak dari mereka adalah kadal batu raksasa tingkat 6, dan Firefox masih membunuh mereka semua. Tahap pertengahan ke-6 dari binatang buas itu setara dengan penempaan di alam Xuanming. Dan Penatua Liao dilatih di alam Xuanming, dan dia adalah tipe orang yang tidak tinggi atau rendah, yang kebetulan merupakan hidangan Firefox. Aku tahu kamu memiliki binatang api, tapi bukankah itu puncak tingkat kelima? Penatua Liao berkata dengan ngeri. Orang-orang akan maju, bodoh. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, aku baru saja bingung. Aku minta maaf padamu. Aku salah tentang masalah ini. Aku akan menebusmu di masa depan. Penatua Liao tahu ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera mengakui kepengecutannya dan menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu, yang mana itu cukup cerdik. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Masa depan masih panjang, dan akan ada peluang untuk membalas dendam. Cepat atau lambat, tubuh Lu Chen akan hancur berkeping-keping. Kamu pintar sekali, kok bisa bingung? Lu Chen bertanya dengan heran. Kadang-kadang orang merasa bingung adalah hal yang wajar, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Penatua Liao berdalih, karena ini fenomena normal, jangan khawatir, saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Lu Chen tersenyum, dan berkata, tapi, aku sudah bertekad bahwa kamu suka melihat pemandangan. Jangan dimasukkan ke hati, sungguh jangan dimasukkan ke dalam hati. Penatua Liao dapat mendengar apa yang dimaksud Lu Chen, bahwa dia ingin dia tidur di sini dan melihat pemandangan, dan dia tidak dapat menahan keringat di dahinya. Cobalah. Lu Chen mengangguk, lalu menunjuk ke Firefox, dan berkata, Penatua Liao suka melihat pemandangan di sini, dan dia perlu melihatnya selama puluhan juta tahun. Anda harus membantunya, dan jangan biarkan hidupnya berakhir ke dalam masalah. Mengaum, Firefox mengeluarkan geraman pelan, dan api binatang itu berkobar, langsung menuju ke arah Penatua Liao. Lu Chen, kamu bajingan, jika kamu berani membunuhku, sekte tidak akan pernah membiarkanmu. Wajah Penatua Liao berubah drastis, dan dia terbang dengan tergesa-gesa, mengaum sambil melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang berpenghuni di sini. Jika aku membunuhmu, tidak akan ada yang tahu. Tidurlah di sini selamanya dengan patuh. Lu Chen terkekeh, dan membalas apa yang Penatua Liao katakan tadi. Penatua Liao sangat marah sehingga lubangnya dipenuhi asap, dan dia tidak berani tinggal sebentar. Binatang buas yang berapi-api di belakangnya mengejarnya dari dekat. Jika dia tidak ingin mati, dia harus segera melarikan diri. Semakin jauh jaraknya, semakin baik, jika tidak, dia akan berubah menjadi minuman bersoda jika ditangkap oleh rubah api. Binatang api itu mendapat berkah dari binatang api. Kecepatannya tidak normal, bisakah kamu lari? Lu Chen tersenyum. Mendengar ini, Penatua Liao tiba-tiba menoleh ke belakang, dan merasa ngeri saat itu. Benar saja, dia melihat Firefox mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Api binatang buas yang mengerikan itu menyala, seolah-olah akan membakarnya menjadi abu dalam sekejap. Tidak, Lu Chen, aku tahu aku salah. Tolong beri kamu kesempatan, jika kamu mengampuni aku akan memberimu banyak manfaat, dan memastikan bahwa perjalananmu dalam seni bela diri akan lancar dan tanpa hambatan. Penatua Liao sangat ketakutan dan berulang kali memohon belas kasihan. Aku memberimu kesempatan dan menyuruhmu berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jika kamu tidak mendengarkan, apa yang bisa aku lakukan? Kata Lu Chen. Dengarkan sekarang, dengarkan sekarang. Penatua Liao berteriak dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat, Firefox mengambil tindakan. Jika Anda tidak mematikan atau menghentikannya, saya tidak dapat menahannya. Lu Chen tersenyum. Lu Chen, kamu bajingan, aku, Penatua Liao marah dan geram, dan hendak mengutuk, tetapi disusul oleh rubah api. Api binatang itu menyala, dan dia tidak bisa menahannya. Seluruh tubuhnya langsung tersulut, menjerit kesakitan, mengguncang seluruh hutan belantara. Setelah beberapa saat, ada sepotong minuman bersoda tambahan di hutan belantara ini,
berdiri dengan gagah tertiup angin. Ini adalah satu-satunya cara untuk Xuantian Daosong. Benda ini berdiri di sini dan mudah ditemukan. Rubah api meraung, api binatang buas itu semakin intensif, dan kokasnya ditingkatkan dan dibakar. Setelah 10 napas, kokas tersebut terbakar menjadi abu, terbang bersama angin, dan tersebar di lanskap yang tidak berubah selama ribuan tahun. Meninggalkan, Lu Chen menyingkirkan Firefox, terus mengaktifkan Yu Guangbu, dan bergegas pergi. Ketika saya datang ke stasiun transfer teleportasi di kota kuno kecil itu, saya menaiki formasi teleportasi besar, meneruskannya ke kota kuno lain yang lebih besar, dan kemudian pergi ke formasi teleportasi besar lainnya, dan terus berteleportasi. Setelah melemparkan dan mengirim beberapa berkali-kali, memakan banyak waktu, dan akhirnya sampai di cabang pertama. Zhuo Qing, kepala sekte cabang pertama, mendengar bahwa Lu Chen telah kembali, dan keluar untuk menemuinya secara langsung, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lu Chen sama sekali. Lu Chen telah masuk ke formasi teleportasi besar dan pergi ke Xuantian Bizong dari dinasti Yongming. Xuantian Bizong, puncak berdaulat, ada susunan teleportasi besar di sana, dan itu juga satu-satunya susunan teleportasi di seluruh sekte, yang hanya terhubung ke sekte pertama. Peng, tiba-tiba, asap tipis mengepul dari lingkaran sihir. Setelah asap tipis berlalu, ada satu orang lagi di lingkaran sihir, dan itu adalah Lu Chen. Lu Chen berjalan keluar dari lingkaran sihir, berdiri di puncak Suzerain Peak dan melihat sekeliling, pemandangan yang familiar mulai terlihat. Mengunjungi kembali tempat lama, pegunungan hijau masih ada, aliran sungai mengalir, burung berkicau dan bunga harum. Masih sama seperti dulu, orang berubah dan keadaan tidak berubah. Lu Chen tidak dapat menahan perasaan emosional, dia tetap di tempat ini sebelumnya, dan tidak ada yang berubah. Hanya dia yang berubah dan menjadi lebih kuat. Lu Chen, suara gembira terdengar. Ketika Lu Chen berbalik, dia melihat wajah yang sudah lama tidak dia lihat. Perpisahan dengan Zhu Feichen, kepala sekte. Kamu sudah menjadi orang luar, bagaimana kamu bisa kembali ke dunia? Zhu Feichen bertanya dengan ekspresi rumit. Saya menerima surat kesusahan dari Ming Hao, dan saya segera bergegas. Kata Lu Chen, Ming Hao meminta bantuanmu. Zhu Feichen tertegun beberapa saat, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Katakan padaku, apa yang terjadi di luar sekarang? Situasinya tidak baik. Tentara Kekaisaran Ruofeng menekan perbatasan dan menerobos garis pertahanan perbatasan. Xin Yue memimpin pasukan untuk melawan dengan mantap, mempertahankan musuh yang jaraknya ribuan mil. Ribuan mil jauhnya, begitu dekat, bukankah hampir sampai ke ibu kota? Xin Yue bertahan sesuai dengan bahaya dan nyaris tidak bisa menahan serangan musuh, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Siapa yang kuat di Kekaisaran Ruofeng? Saya belum menemukan yang sangat kuat untuk saat ini. Hanya ada satu jenderal yang telah melawan Xin Yue sampai seri. Bahkan penguasa baru Kekaisaran Ruofeng tidak pernah bertarung. Raja baru, orang itu tahu bahwa dinasti Yongming mendapat dukunganku, tapi dia masih berani menyerang. Mustahil untuk tidak mendapat dukungan dari yang kuat. Mungkin tidak. Jika ada, dinasti Yongming pasti sudah lama hancur. Tidak, pasti ada. Hanya saja mereka tidak bergerak, atau mereka menunggu di belakang panggung dinasti Yongming muncul. Menunggu kamu muncul, mungkin saja, atau tunggu Fat Dragon. Fat Dragon lah yang pertama kali menekan Kekaisaran Ruofeng. Sayang sekali, jika Kekaisaran Ruofeng meminta dukungan, itu pasti orang yang kuat di alam Tiangang. Zhu Feichen mengerutkan kening, dan tiba-tiba menjadi cemas. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sendirian, di mana Fei Long? Dia tidak datang. Lu Chen mengangkat bahu. Jika Kekaisaran Ruofeng benar-benar memiliki orang-orang kuat, siapa yang bisa menandinginya tanpa naga gemuk? Saya, Anda, jangan khawatir, karena aku bisa kembali, aku bisa menangani semuanya. Semoga. Lu Chen menahan napas. Zhu Feichen tidak bisa melihat alam Lu Chen, jadi dia hanya bisa setengah mempercayainya. Bagaimanapun, kekuatan tempur Lu Chen selalu sangat kuat, jadi masih ada harapan. Namun, ketika Lu Chen meninggalkan dinasti Yongming, dia masih berada di alam transformasi roh, dan wilayahnya sangat rendah. Meski jangka waktu telah berlalu, namun tidak terlalu lama. Tidak peduli seberapa cepat Lu Chen meningkatkan wilayahnya, itu hanya sekitar pertengahan alam Yuandan, dan paling banyak tidak akan melebihi alam Yuandan akhir.
Alam seperti itu bukanlah tandingan mereka yang diundang oleh Kekaisaran Ruofeng. Kuat, Master Sekte Su, saya akan ke garis depan sekarang untuk membantu Xin Yue mengalahkan musuh. Kata Lu Chen. Lu Chen, jangan khawatir, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Zhu Feichen berkata dengan tergesa-gesa, saya baru saja menerima berita bahwa kekuatan dari Kekaisaran Ruofeng diam-diam melewati zona pertahanan Xinyu dan menerobos Dengsu. 3 seni bela diri utama. Betapa tidak masuk akalnya ini. Jika kamu berani menyerang Fake Xiamen, aku akan menghancurkan pasukan musuh itu terlebih dahulu. Lu Chen sangat marah, dan segera terbang ke langit, melihat ke arah Dengsu. Sekte Fake Xia adalah sekte seni bela diri pertama yang ia masuki dalam seni bela diri. Miao Yan, kepala sekte, memperlakukannya dengan baik dan bahkan mengirim Waner ke istana Shenwu. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap sekte Fake Xia. Bagaimana dia bisa hanya duduk dan menonton sekte Fake Xia menghancurkannya? Meskipun 505 nama rahasia budidaya tertinggi penulis Mo Fenglai plus matikan mengatur ulang. Tepat ketika Lu Chen Fei meninggalkan Xuantian Bizong, dia ditemukan oleh mata-mata Kekaisaran Ruofeng dan keberadaannya terungkap. Tidak lama kemudian, penguasa baru Kekaisaran Ruofeng yang sedang duduk di medan perang utama, menerima pesan dari mata-mata. Raja baru buru-buru pergi ke tenda yang dijaga ketat untuk bertemu dengan Lai Xiang, yang menyembunyikan rahasianya, dan memberitahu kabar bahwa Lu Chen telah kembali. Oke, anak ini akhirnya sampai di sini, dan aku akhirnya bisa membalas dendam padanya. Lai Xiang sangat gembira, dan kemudian bertanya, tetapi ketika anak itu kembali, mengapa dia tidak datang ke pertandingan kandang Xinyu? Dia pergi ke Dengsu, kata Raja baru. Medan perang ada di sini, untuk apa dia pergi ke Dengsu? Lai Xiang bertanya dengan aneh. Han Yi memintaku untuk mengirim pasukan dan merebut Dengsu. Kata Raja baru, bajingan, misimu adalah menunggu di sini. Jika Lu Chen tidak muncul, kamu tidak ingin bergerak. Teruslah bertarung dengan Xin Yue. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menyerang Dengsu? Bukankah ini mengganggu rencanaku? Lai Xiang sangat marah. Han Yi menjadi tidak sabar dan ingin pergi menghancurkan Dengsu terlebih dahulu untuk membalas dendam. Penguasa baru dengan cepat menjelaskan, dia pernah menderita di Dengsu sebelumnya, dan dia sangat ingin membalas dendam. Dia akan menghancurkan keluarga Lu di Splash City di Dengsu, dan bahkan mungkin menghancurkan 3 sekolah seni bela diri utama di Dengsu. Orang itu mengandalkan statusnya di Dandao, dan tidak ada yang peduli padanya. Lai Xiang berkata dengan marah, dan tidak terlalu berpikir untuk menuduh Han Yi. Han Yi itu adalah penyihir alkimia dari Kekaisaran Ruofeng. Dia menjadi raja alkimia di usia muda, maju dengan cepat, dan memperoleh Bisfire. Beberapa waktu lalu, Han Yi benar-benar lulus penilaian di kota pil besar, dan dia disebut Danzun. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam pada Han Yi, jadi Lai Xiang tidak akan menemukan masalah dengan Danzun manapun. Apakah dia akan menghancurkan Fake Xiamen? Lai Xiang berpikir sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, itulah Wumen yang aku tinggali sebelumnya. Wumen sampah itu hanya baik untuk Lu Chen, bukan untuk Lao Su, jadi seharusnya tidak ada di dunia ini. Tuanku, haruskah kita pergi ke Dengsu dan membunuh Lu Chen di sana? Tanya Xin Buosu. Tidak, selama kita menghadapi ibu kota kekaisaran, Lu Chen akan kembali dalam keadaan mati. Lai Xiang mendengus, dan berkata sambil mencibir, aku ingin Lu Chen melihat ibu kota hancur dengan mataku sendiri, dan aku ingin menggantung kepala Raja Minghao yang dia dukung di puncak kota, dan aku ingin Putri Mingyue siapa dia mencintai. Oh, tuanku, aku lupa tentang ini. Karena Mingyue tidak ada di sini, lupakan saja. Bagaimanapun, semua orang di ibu kota akan jatuh ke tanah, dan Lu Chen akan mati karena marah. Membunuh mereka semua, itu terlalu kejam. Jika ini menjadi peristiwa besar, jangan terpaku pada detail kecil. Masuk akal, kamu pergi dan pesan, seluruh pasukan dikirim, dan yang kuat dikirim untuk menghancurkan kekuatan perlawanan Xinyu. Twitter, Dengsu, Fake Xiamen, ada banyak asap dan kekacauan, dan banyak mayat di mana-mana. Ratusan ribu elit Kekaisaran Ruofeng menerobos gerbang gunung, membunuh siapapun yang mereka lihat, dan memasuki area inti gerbang Fake Xia sepanjang jalan. Miao Yan dan sekelompok tetua memimpin semua murid untuk melawan dengan putus asa, tetapi mereka masih belum bisa menandingi pasukan musuh yang jumlahnya sangat banyak. Banyak murid yang terbunuh,
dan akhirnya mereka dikepung oleh tentara musuh dan terpaksa berada dalam situasi putus asa. Penatua Pan Qingyan, penguasa Feixiamen nomor 1, bangkit untuk melawan dan menghadapi jenderal musuh. Setelah puluhan putaran, Pan Qingyan tertabrak telapak tangan secara tidak sengaja, dan terjatuh di tempat, bahkan seni suci kayu Dewa Miao Yan tidak dapat menyelamatkannya. Penatua Pan, Miao Yan memeluk tubuh Pan Qingyan dan menangis dengan sedihnya. Semua tetua dan murid berduka dan sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya untuk membalaskan dendam Pan Qingyan. Pasukan musuh terlalu kuat, ada Lusinan Jenderal di tahap akhir transformasi roh, dan ada Dan Zun yang bertanggung jawab, akhir dari Feixiamen akan datang. Kemarilah, jika kamu ingin mati bersama, kamu akan memiliki teman di jalan. Miao Yan memanggil semua orang ke sisinya, melepaskan teknik rahasia, dan memberi semua orang semangat kayu ilahi. Semangat Senmu dapat melumpuhkan saraf, dan saat kematiannya tidak begitu menyakitkan. Kamu adalah master dari Sekte Feixia, kan? Pasukan Kekaisaran Ruofeng menghentikan serangan mendadak mereka. Di antara pasukan, seorang pemuda menunggang kuda. Pemuda itu mengenakan jubah hijau, disulam dengan tungku putih, dengan 3 garis putih di bawah tungku. Dia adalah Yang Mulia Alkimia peringkat ketiga. Jubah alkimia berwarna cian dan bermotif putih memancarkan keagungan yang tak ada habisnya. Bahkan prajurit terkuat yang hadir pun dapat merasakan tekanan agung dari alkimia. Pemuda itu adalah penyihir alkimia dari Kekaisaran Ruofeng, Han Yi yang hampir ditipu sampai mati oleh Lu Chen. Saya Miao Yan, siapa kamu? Miao Yan berdiri dengan bangga dan menatap langsung ke pihak lain. Namaku Han Yi. Miao Yan berusia lebih dari 30 tahun, dengan pesona yang tiada henti, sosok yang baik dan sangat menarik. Han Yi bukanlah seorang pria sejati, melihat wanita dewasa yang cantik, dia sedikit terharu. Kamu adalah musuh Lu Chen, bukan? Miao Yan menanggapinya dengan mencibir. Tentu saja, kalau tidak, untuk apa aku di sini? Han Yi mengangguk, dan berkata, Sekte Seni Bela Diri tempat Lu Chen tinggal harus dihancurkan, dan Sekte Feixia harus mati, untuk menghilangkan kebencianku. Kalau begitu, lakukanlah, kata Miao Yan. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Kesempatan apa? Ikutlah denganku, kamu tidak harus mati jika kamu adalah laki-lakiku. Ya, tapi aku punya satu syarat. Ceritakan padaku kisahnya. Apakah kamu melihat lubang kecil itu? Ayo kencing di sana. Takut, buang air besar di sembarang tempat. Ya, kamu buang air kecil dan memotret dirimu sendiri. Bukankah kamu terlihat seperti binatang buas? Bajingan, bau mulutmu sama buruknya dengan mulut Lu Chen. Han Yi sangat marah, menunjuk ke arah Miao Yan, dan berteriak, saya tidak tahu bagaimana menyanjungmu, kamu sudah mati, aku akan membunuhmu, membunuh kalian semua. Bunuh, Lu Chen akan membalaskan dendam kita. Miao Yan berkata dengan bangga. Lu Chen, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia sudah mati. Turun dan tunggu dia dulu. Han Yi tersenyum dingin, dan hendak memerintahkan pasukan untuk maju membunuh, tapi Leng mungkin juga mendengar suara yang familiar. Han Yi, aku menyelamatkanmu terakhir kali. Bukan saja kamu tidak bertobat, tapi keadaanmu malah menjadi lebih buruk. Mari kita selesaikan hutang lama dan baru bersama-sama hari ini. Lu Chen, Han Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sesosok tubuh berdiri tinggi di atas awan, di antara awan. Itu adalah seorang pemuda tampan, sekitar 18 tahun, mengenakan jubah Suantian, dengan kemarahan dingin di wajahnya, itu adalah Lu Chen. Lindungi Han Danzun, seseorang berteriak dengan keras, dan tentara serta kuda yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan mengepung Han Yi. Ya, Lu Chen lah yang ada di sini. Kami, diselamatkan, di negara bagian mana Lu Chen itu? Bisakah dia menyelamatkan kita? Itu pasti mungkin. Kalau tidak, untuk apa dia lari kembali? Puluhan ribu murid Sekte Feixia bersorak, dan mereka juga banyak berdiskusi, bertanya-tanya dan bertanya-tanya. Lu Chen, apakah itu benar-benar kamu? Miao Yan menatap ke langit, menatap kosong ke arah anak laki-laki yang dikenalnya, air mata berkaca-kaca, dipenuhi kegembiraan. Pemuda itu telah kehilangan masa muda dan kekanak-kanakan, dan kini memiliki secercah kedewasaan dan perubahan-perubahan, matanya bagaikan kilat, dan momentumnya mencengangkan.